manufacture crude steel in homemade blast furnaces. And even though Mao told the world that the plan was succeeding, everywhere the communists report, production records are being broken. Salam sobat pembaca, kita jumpa lagi di episode yang kedua kali ini. Kita akan membahas tentang sebuah kejadian kemanusiaan atau sebuah tragedi kemanusiaan di sini ya, di mana sekitar 45 juta orang meninggal dunia. Nah, kenapa dan bagaimana akan kita bahas setelah ini. Kejadiannya itu terjadi di Cina sekitar pada tahun 1958 hingga 1961-62 seperti itu. Nah, peristiwa ini terjadi bukan karena perang ataupun bencana alam, namun disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah Cina pada waktu itu di bawah founding father-nya Mao Zedong membuat sebuah kebijakan yang dinamai dengan lompatan jauh ke depan. Nah, dalam program lompatan jauh ke depan ini, pemerintah Cina berniat untuk menggenjot produksi baja dan juga pertanian. Namun, masalahnya program ini tidak berdasarkan kepada riset ilmiah, namun pada pendekatan-pendekatan yang dalam tanda kutip menurut Mao adalah mobilisasi rakyat atau mobilisasi secara revolusioner, yang nanti pada akhirnya bukannya memberikan hasil positif, namun membuat jutaan warga Cina mati karena kelaparan. Jadi Mao Zedong itu menginginkan Cina itu mampu menyamai atau bahkan melampaui capaian yang diraih oleh Inggris maupun Soviet dalam hal produksi baja dan pertanian. Nah, di sini Mao mencanangkan beberapa program yang sebetulnya juga agak kontroversi. Yang pertama, Mao membuat semacam komune rakyat, yaitu di mana nanti di setiap desa itu dibuat semacam lumbung padi atau tempat makan gitulah. Jadi nanti rakyat kalau mau makan di situ, kalau mau tidur juga di situ. Jadi semacam komunal gitu loh. Dia menginginkan rakyat Cina itu untuk menjalankan suatu komunal dengan tujuan mampu mengenjot itu tadi, produksi baja dan juga pertanian. Jadi di dalam komunal tersebut seperti tadi ya, makan di situ. Jadi nanti negara lah yang menyediakan seperti makan, minum dan juga tidur. Di sini mau bikin suatu hal yang kontroversi, hak kepemilikan pribadi juga dihapus. Jadi benar-benar ingin membuat masyarakat seperti komunisme, yaitu tanpa kelas, bersama-sama seperti itu. Selain itu hasil panen juga wajib untuk disetorkan kepada negara. Jadi di sini mulailah mau menjalankan sistem yang terpusat dengan menyetorkan semua hasil panen terhadap negara. Nah, nanti negara lah yang membagi berapa persen untuk desa, berapa persen untuk wilayah yang lain seperti itu. the Chinese people were being forced to work tirelessly on land they once owned themselves, and they were starting to lose morale. Mao mencanangkan kampanye 4 hama dengan tujuan untuk membebaskan tanaman pertanian dari ancaman hama sehingga produksi pertanian menjadi melesat tinggi seperti itu. Kampanye 4 hama ini meliputi antara lain binatangnya ya. Dalam hal ini adalah pertama tikus, kedua lalat, ketiga burung pipit, dan yang keempat adalah nyamuk. Nah, di sini burung pipit termasuk dianggap hama yang paling berbahaya, sehingga Mao mencanangkan agar seluruh rakyat Cina bahu-membahu untuk memburu burung pipit. Antara lain menghancurkan sarangnya, menghancurkan telurnya, bahkan memakan atau membunuh anak-anak burung pipit yang masih kecil.
dengan tujuan agar burung pipit tersebut tidak memakan hasil panen padi ataupun jagung, seperti itu. Pembasmian 4 hama ini yang dilakukan dengan dalam tanda kutip seperti terlalu bersemangat, akhirnya bukannya menimbulkan manfaat yang positif, melainkan malah membuat keseimbangan alam itu tergeser. Setelah burung pipit diburu di mana-mana, malah menyebabkan hama semakin banyak. Dalam hal ini adalah serangga atau belalang. Karena burung pipit kan pada awalnya adalah sebagai predator alami dari belalang tersebut. Nah, dengan tidak adanya burung pipit, populasi belalang malah semakin banyak dan merusak panen yang ada, seperti itu. Program kedua terkait dengan peningkatan produksi pertanian yang dilakukan MAU adalah dia mencanangkan kebijakan sistem tanam rapat. Sistem tanam rapat ini adalah sistem di mana menanam tumbuhan dengan jarak yang cukup berdekatan, lebih dekat daripada tanaman yang biasa nih, dari normal. Jadi sekitar 3 atau 4 kali lebih dekat, seperti itu. Sistem ini dicanangkan oleh seorang ilmuwan dari Soviet yang bernama Trofim Lysenko. Dia berpendapat bahwa tanaman itu dianggap seperti manusia. Jadi tanaman yang sejenis itu jika dia semakin bersosial, berkumpul, maka nanti akan menghasilkan hasil produksi yang lebih banyak daripada yang normal, seperti itu. Menanam kepadatan tanah 3 hingga 4 kali lebih rapat daripada biasanya, sehingga tanaman padi, gandum, dan jagung itu nanamnya lebih rapat, lebih padat, atau lebih dekat satu sama lain. Nah, di sini yang dimaksudkan agar produksi pertaniannya menjadi lebih banyak daripada biasanya. Namun ternyata hasilnya sebaliknya. Hasil dari tanaman rapat ini adalah akar tidak kuat, batang mudah roboh, panen sedikit, dan tanah lebih cepat miskin nutrisi karena nutrisinya antar tanaman tersebut saling berebut. Akhirnya hasil panen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan jauh lebih sedikit daripada panen dengan sistem yang normal, seperti itu. The widespread environmental degradation was catastrophic, and all for nothing. The steel produced was of such poor quality, it was useless, and later secretly dumped. Untuk meningkatkan produksi baja, pemerintah Cina membuat kebijakan untuk produksi baja di halaman. Nah, di sini tujuannya agar dalam waktu singkat mampu menyalip produksi baja yang dicapai oleh Inggris. Prosesnya adalah setiap rumah, desa, pabrik, atau bahkan unit militer pada halamannya dibuat seperti peleburan baja. Jadi semua properti dibuat untuk mendukung peleburan baja seperti ini. Ide dari MAU adalah revolusi dapat dilakukan dengan mobilisasi massa, bukan melalui teknologi industri. Nah, di sini dari program ini sebetulnya ada banyak kekurangan. Antara lain, para pelaku peleburan baja ini berasal dari masyarakat biasa, sehingga tidak memiliki pengetahuan tentang metalurgi, baik secara teknik maupun bahan baku yang digunakan juga tidak menggunakan bahan yang standar. Dalam hal bahan baku di sini, biji baja yang ada itu tidak memadai, sehingga pemerintah memiliki ide agar semua barang-barang yang berasal dari besi maupun baja atau perak itu untuk dilebur di dalam tungku ini. Hasilnya adalah alat-alat pertanian, kemudian cangkul, kemudian sendok, alat-alat masak, dan segala macam yang berasal dari perak ataupun baja ataupun besi digunakan untuk
dilebur untuk menggenjot produksi baja secara nasional. Jika biji besi tadi yang digunakan memakai ya semua peralatan yang ada unsur besi ataupun bajanya, ini untuk bahan bakar juga menggunakan bahan bakar yang tidak standar. Dalam hal ini bahan bakarnya menggunakan seperti kayu, batu bara atau apapun yang bisa dibakar di sini digunakan sebagai bahan bakar dari tungku baja tersebut. Nah, hasilnya adalah baja yang dihasilkan itu tidak memenuhi standar, hasilnya buruk dan tidak bisa digunakan untuk industri, sehingga banyak yang dibuang. Namun di sini proses peleburan baja ini sudah mengakibatkan banyak sekali dampak yang negatif, antara lain peralatan pertanian sudah nggak ada karena dilebur untuk biji baja tadi. Kemudian untuk bahan bakar juga menggunakan kayu, sehingga banyak pohon maupun hutan yang ditebang. Kemudian produksi pangan juga semakin menurun karena alat-alat pertanian di sini digunakan untuk memproduksi baja. Jadi seperti itu. Jadi lebih banyak dampak negatifnya dan hasil produksi juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun sebetulnya program ini mengalami banyak kegagalan, namun para pejabat takut untuk melaporkan hal tersebut karena di masa tersebut kegagalan itu dianggap sebagai seperti kontrarevolusi, sehingga pejabat yang bersangkutan bisa dicopot dari jabatannya atau bahkan bisa dihukum seperti disuruh kerja paksa, diasingkan atau bahkan dibunuh. Sehingga banyak pejabat di tingkatan lokal maupun tingkatan nasional di sini ya, yang mereka itu melakukan pemalsuan data. Sehingga awalnya itu padahal produksinya cuma sedikit, namun di atas kertas dilaporkan produksinya surplus atau banyak. Nah, di sini banyak terjadi kejadian seperti itu. Pemalsuan data juga terjadi karena dari pemerintah sendiri menetapkan target yang tidak masuk akal. Seperti misalnya target pertanian. Di sini diberi target sekitar 5 hingga 10 kali hasil panen yang lebih banyak daripada pertanian normal pada umumnya. Nah, sehingga untuk memenuhi target tersebut, para pejabat atau pihak berwenang malah melakukan itu tadi, pemalsuan data yang ada. Resource, human labor. This was also true of large-scale infrastructure projects. Pemalsuan laporan atau rekayasa data ini pada akhirnya menimbulkan semacam lingkaran setan. Yaitu seperti ini ilustrasinya. Dari desa melaporkan bahwa hasil panen surplus. Kemudian oleh pejabat lokal di daerah juga hasil tersebut di markup lagi untuk menunjukkan bahwa sudah terjadi semacam kemajuan. Jadi di desa sudah dilaporkan surplus, di tingkatan daerah dilaporkan lebih banyak lagi. Nah, di sini di tingkat pusat mereka mempercayai data yang direkayasa oleh para pejabat ini, sehingga mereka menetapkan hasil panen yang disetor ke pusat itu lebih banyak lagi. Nah, sehingga di sini hasil panen yang ada di tingkatan bawah, yaitu di tingkatan desa, mereka wajib setor lebih banyak daripada hasil yang sesungguhnya. Nah, di sini mengakibatkan desa menjadi defisit. Di sini kemudian terjadilah kelaparan di mana-mana karena stok makanan di tingkat desa ini nggak ada, karena mereka disetor semuanya ke pusat, ke desentralisasi seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari pemalsuan data yang dilakukan menyebabkan stok ataupun simpanan makanan yang ada di desa menjadi tidak ada atau berkurang secara drastis, dan endingnya adalah terjadi banyak sekali kelaparan di berbagai wilayah di Cina. Dampak dari kelaparan ekstrem yang terjadi di Cina, kemudian masyarakat mulai mengkonsumsi kulit pohon, rumput, bahkan yang paling ekstrem adalah telah terjadi kanibalisme. Kanibalisme dalam hal ini oleh Frank Dikötter mengatakan terdapat
3 jenis kanibalisme. Yang pertama adalah kanibalisme survival, yaitu di mana orang menggali atau mengambil mayat untuk kemudian dimakan karena kelaparan. Yang kedua ada kanibalisme kriminal, yaitu mereka yang sengaja membunuh orang lain untuk dimakan dagingnya karena itu tadi, karena kelaparan. Dan yang terakhir terdapat kanibalisme balas dendam, yaitu karena konflik kemudian terjadilah saling bunuh dan akhirnya juga dimakan, seperti itu. Pemerintah tidak mau mengakui kegagalan dari kebijakan ini. Jadi pemerintah di sini mengatakan bahwa kegagalan ini sebetulnya bukan karena kesalahan mereka, namun karena cuaca buruk, bencana alam, ataupun gangguan sabotase. Puluhan juta korban meninggal dianggap tidak ada, apalagi kabar tentang atau informasi tentang kanibalisme. Bahkan pemerintah menganggap bahwa berita tentang kanibalisme tersebut merupakan rumor kontra revolusi. Seperti itu. Pemerintah juga kemudian menyalahkan pejabat di tingkatan daerah. Jadi di sini Mao Zedong atau Mao Zedong selaku pencetus dari program tersebut tidak disangkut pautkan dengan kegagalan yang terjadi. Nah, di sini yang dianggap gagal adalah pejabat lokal atau pejabat daerah setempat. It was clear an economic and humanitarian disaster was unfolding. An estimated 30 to 50 million people died of starvation in the Great Chinese Famine. Hundreds of thousands were also executed or beaten to death on the communes after being denounced as rightists or karena counter-revolutionaries. kegagalan yang semakin terlihat nyata, namun pemerintah juga tidak mau secara terbuka mengakuinya. Kemudian di dalam pemerintah sendiri diam-diam melakukan koreksi, yaitu melakukan evaluasi yang dipimpin oleh Liu Shaoqi dan juga Deng Xiaoping. Dalam hal ini kebijakan Mao kemudian sedikit dilonggarkan, antara lain target produksi yang diturunkan dan petani yang diizinkan kembali untuk mengelola skala kecil kebun secara pribadi. Kemudian sistem komune juga mulailah dilonggarkan. Mao Zedong selaku pimpinan kemudian secara sementara dia mundur dari urusan harian pemerintahan, tapi tetap menjadi simbol nasional ideologi dari partai atau dari Cina itu sendiri. Pemerintah kemudian melakukan penghapusan jejak dan kontrol narasi. Jadi dokumentasi tentang kelaparan atau kanibalisme yang berkaitan dengan lompatan jauh ke depan tersebut dianggap sebagai rahasia negara dan dilarang untuk dipublikasikan. Narasi resmi selama ini dari Partai Komunis adalah krisis ini merupakan 3 tahun bencana alam. Mereka menyebutnya seperti itu, 3 tahun bencana alam, bukan bencana akibat dari kebijakan pemerintah. Partai Komunis mulai mau secara terbuka mengakui bahwa program lompatan jauh ke depan itu sebagai suatu kegagalan. Nah, di sini Deng Xiaoping juga pada tahun 1981 kemudian mengatakan bahwa lompatan jauh ke depan tersebut sebagai kegagalan serius dalam praktik yang disebabkan oleh kesalahan subjektif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, diperparah oleh bencana alam. Namun dalam resolusi atau pernyataan tersebut sama sekali tidak menyebut angka korban yang menurut peneliti independen mencapai puluhan juta, ataupun menyalahkan dari Mao Zedong sendiri selaku pencetus kebijakan. Jadi Mao di sini masih dianggap 70% benar dan 30% saja salahnya. Lompatan jauh ke depan adalah sebuah luka menganga dalam sejarah Tiongkok. Sebagai pengingat pahit bahwa ambisi ketika tak terkontrol bisa menjadi monster. Bahwa janji surga bisa berubah menjadi neraka di dunia.
Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik statistik besar, di balik angka-angka jutaan, ada jutaan cerita individu. Kisah tentang seorang ibu yang melihat anaknya kelaparan, kisah tentang seorang ayah yang tak berdaya, kisah tentang keluarga yang terpisah selamanya. Bisikan angin di ladang-ladang kosong Tiongkok saat itu membawa nama-nama yang terlupakan. Nama-nama yang seharusnya hidup, tertawa, dan membangun masa depan. Kisah tentang lompatan jauh ke depan ini bisa kita baca atau kita lihat di dalam beberapa karya atau buku. Di antaranya ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu dari karya Frank Dikötter dengan judul Kelaparan Hebat di Era Mao. Itu dia udah bahasa Indonesia udah diterjemahkan. Dan juga ada karya dari Yang Jiseng yang berjudul Tombstone. Nah, dari Yang Jiseng ini agak unik karena Yang Jiseng sendiri merupakan tanda kutip seperti pelaku sejarah atau korban di sini. Ayah dari Yang Jiseng sendiri juga meninggal akibat kelaparan di masa lompatan jauh ke depan ini. Di sini Yang Jiseng menekankan terhadap kesalahan sistemik Partai Komunis dan kegagalan ideologi dari Mao Zedong. Namun dengan nada yang agak sedikit hati-hati seperti itu. Buku Tombstone karya Yang Jiseng bisa beredar di luar Cina, namun di dalam negeri sendiri buku tersebut dilarang. Ya, udah cukup kayaknya untuk episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya.